semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Oke. Ini kayaknya ada yang belum hadir ya. Tapi udah pada tahu kan ya kalau lewat Zoom sekarang ya? Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Jadi kita hari ini online dulu ya. Sebelum nanti kita kelas gabungan lagi. Jadi hari ini mungkin saya akan ngasih arahan ya untuk yang di minggu ini. Ada yang masih ingat nggak minggu ini jadwalnya apa? Ngapain harusnya jadwalnya? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Timeline-nya gimana harusnya minggu ini? Bikin apa? Nggak ada yang ingat? Mood board ya, Bu? Ya, mood board. Ya, mood board-nya mood board apa? Kayaknya perlu dibuka lagi nih RPP yang di-share ya. Jadi kalian bisa tahu nih hari ini mau ngapain gitu ya. Karena saya akan mungkin banyak lebih mengikuti ke timeline itu ya. Saya sesuaikan gitu ya. Apa yang kalian lakukan di minggu ini sama timeline dari PBL gitu. Oke. Sebelumnya silahkan isi presensinya ya. Ini udah saya buka presensinya. Oke, bisa diisi nggak presensinya yang di e-learning? Ibu, maaf, presensinya adanya terlambat, izin sama Alfa. Coba dilihat lagi. Saya udah update. Sudah bisa, Bu. Udah bisa ya? Oke, silahkan diisi dulu presensinya di e-learning. Oke, jadi mungkin sebelum ke apa namanya ke mood board struktur. Nah, mungkin saya kemarin agak sempat kelewat ya, harusnya ke proses desain kemasan dulu ya. Jadi mungkin saya apa ya? Saya jelaskan dulu tentang proses desain kemasan, baru nanti kita ke mood board. Nah, setelah itu nanti kalian lanjut untuk membuat mood board. Oke, sebentar ya. Bentar ya, saya masih mencari filenya ini.
Nah, ini dia. Oke. Oke, jadi sebelum ke mood board, kita mungkin diskusi dulu supaya kalian bisa dapat gambaran yang utuh mungkin ya tentang proses desain kemasan ini sendiri, gitu ya. Ini share screen-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kita mengidentifikasi dulu untuk proses desain kemasan sebelum nanti kita berlanjut sampai dengan akhir ya. Nah, ini diambil dari bukunya Stephen Dupuis dan John Silva. Judulnya itu Package Design Workbook. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 5 tahapan dalam proses pembuatan desain kemasan. Ya, jadi ada fase pertama namanya discovery, yang kedua namanya fase creation, terus fase ketiga namanya refinement, fase keempat itu implementation, dan fase terakhir itu production. Ya, jadi ada berapa 5 fase ini di sini, dan di bukunya kalau Dupuis dan Silva ini memperlihatkan sampel ketika satu project itu atau project desain kemasan dikerjakan dalam waktu 12 minggu ya. Dan kalau saya lihat mungkin kalian hampir sama nih ya. Kalian kan sekitar 16 minggu dengan UTS UAS ya. Tapi berarti untuk pengerjaannya sendiri berarti sekitar 14 ya. 14. Ya benar ya? 14, ya sekitar itulah ya, 14 minggu untuk menyelesaikan sebuah proyek desain kemasan. Oke, sekarang kita bahas dulu satu-satu dimulai dari fase yang pertama, yaitu discovery atau penemuan. Nah, di sini sebetulnya kalian sudah menyelesaikan ya di fase ini. Ya, jadi di fase discovery ini adalah tahap awal dari proses pembuatan sebuah kemasan. Ya, tujuan utamanya adalah menyiapkan tujuan dan objektifnya yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Ya, jadi dari mulai kalian awal itu kan dapat kliennya siapa nih ya, kliennya siapa, terus mau membuatkan apa, karena tujuannya adalah pembuatan desain kemasan, otomatis tujuannya tahu ya, membuat desain kemasan. Nah, kemudian tahapnya di fase pertama itu ada 2. Yang pertama, orientasi atau pengenalan proyek. Yang kedua, meninjau hasil riset dan wawasan konsumen. Nah, kalau yang ini juga udah kalian lakukan ya. Kalian kan udah berkenalan sama kelompok masing-masing ya, udah kenalan sama anggota tim masing-masing ya. Jadi kalian sebetulnya sudah melakukan tahap fase pertama yang bagian pertama ini. Ya, terus juga saya juga udah menyampaikan ke kalian nih, ini proyeknya ini apa, kemudian luarannya harus apa, kemudian kliennya siapa, ya, termasuk anggota kelompoknya siapa. Ya, jadi ini kalian sudah lewatin di tahap ini. Nah, kemudian fase pertama yang kedua adalah meninjau hasil riset dan wawasan konsumen. Nah, apa aja yang ditinjau risetnya? Yang pertama, perilaku konsumennya. Kemudian penilaian brand atau produknya. Lalu gaya hidup konsumennya serta pengamatan dan kesimpulannya, ya. Nah, ini makanya kemarin saya sampaikan bahwa kalian dengan yang tim dari DK itu sama-sama harus meriset gitu. Karena masing-masing harus sama-sama tahu tentang proses atau setiap fasenya ini seperti apa. Ya. Makanya di riset saya minta kalian untuk wawancara bareng-bareng kan, ya supaya tahu nih perilaku konsumennya kayak gimana. Mungkin ini kalian baru dapat informasi dari si kliennya aja gitu ya, target konsumennya siapa. Kemarin riset bareng-bareng kan sama DG ke kliennya ya? Bareng-bareng nggak?
Iya, Bu, bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Oke. Mudah-mudahan semuanya sama ya, berjalan beriringan. Kalau bareng-bareng jadi kan kalian sama-sama tahu ya target konsumennya siapa, terus konsumennya itu yang ditargetkan behaviornya seperti apa, atau demografinya gitu ya. Termasuk poin yang kedua adalah tentang brand atau produknya. Nah ini kan klien ini kan cerita kan produknya apa aja, kemudian brandnya namanya apa, kemudian ya pokoknya semua tentang si produknya itu kan udah kalian wawancara tuh si konsumennya, sorry, kliennya ya. Kemudian ya kalian observasi dan kesimpulannya apa. Nah, sebetulnya ini tahapan ini juga salah satunya yang saya pengen kalian dapat dari pada saat kita di satu babakan kemarin ya. Jadi kalian bisa tahu nih gaya hidup konsumen di satu babakan itu kayak gimana. Kemudian apa sih yang biasanya mereka lakukan ke kemasan itu gitu. Ya, jadi mungkin saya sebenarnya arahnya ke situ gitu. Supaya kalian bisa memperhatikan atau mengamati behavior target marketnya si klien kalian masing-masing. Gitu ya.